Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Shalom, Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali dalam ibadah tengah minggu kita. Mari persiapkan segenap keberadaan kita, hati, pikiran, jiwa kita arahkan kepada Tuhan. Kita bersatu hati bersama, kita berdoa. Bapa di surga, kembali kami datang menghampiri-Mu Tuhan di kesempatan ini. Kami bersyukur untuk setiap hal yang Kau kerjakan dalam hidup kami, Tuhan. Terima kasih kalau kesempatan ini kami boleh datang kepadamu untuk memuji dan menyembah-Mu, Bapa, terlebih untuk mendengarkan firman kebenaran-Mu, Tuhan. Kiranya Engkau memberkati setiap hati yang mendengarkan ibadah ini dan mengikutinya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama anak-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Di sini Kau beri kelegaan, di rumah-Mu Tuhan. Hidup yang penat, letih, gelisah, Kau ganti sukacitamu. Di tempat perhentian Bapa, jiwaku labuhkan. Damai sejahtera dari tahta-Mu, penuhi hati ini. Di sini Kau beri kelegaan, di rumah-Mu Tuhan. Hidup yang penat, letih, gelisah, Kau ganti sukacitamu. Di tempat perhentian Bapa, jiwaku labuhkan. Damai sejahtera dari tahta-Mu, penuhi hati ini. Di sumur Tuhan ku teguk air-Mu, puaskan dahagaku. Takkan ku lari dari hadirat-Mu, sebab hanya di sini, sebab hanya di sini kelegaanku, Tuhan. Di sumur Tuhan ku teguk air-Mu, puaskan dahagaku. Takkan ku lari dari hadirat-Mu,
hadirat-Mu, sebab hanya di sini, sebab hanya di sini kelegaanku, Tuhan. Di sumur Tuhan ku teguk air-Mu, puaskan dahagaku. Takkan ku lari dari hadirat-Mu, sebab hanya di sini, sebab hanya di sini kelegaanku, Tuhan. Bersama kembali katakan, di sumur Tuhan ku teguk air-Mu, puaskan dahagaku. Takkan ku lari dari hadirat-Mu, sebab hanya di sini, sebab hanya di sini kelegaanku, Tuhan. Sebab hanya di sini, sebab hanya di sini, sebab hanya di sini kelegaanku, Tuhan. Sebab hanya di sini, sebab hanya di sini, sebab hanya di sini kelegaanku, Tuhan. Bawa kami masuk dalam hadirat-Mu, Tuhan, tempat kediaman-Mu yang maha tinggi. Bawaku terbang tinggi, bawaku terbang tinggi, menyentuh hadirat-Mu di tempat tinggi. Bawaku terbang tinggi, bawaku terbang tinggi,
Mari Bapak Ibu Saudara kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur untuk kesempatan yang kembali Tuhan berikan kepada kami. Dalam ibadah tengah minggu ini kami kembali boleh merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami buka hati kami buat kebenaran-Mu. Tuhan tolong kami, Roh Kudus tolong kami untuk kami boleh mengerti kebenaran-Mu. Dan terlebih Tuhan, mampukan kami untuk menjadi para pelaku kebenaran-kebenaran. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Pada kesempatan ini saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara untuk merenungkan bagian dari firman Tuhan yang saya ambil dalam Injil Lukas pasal yang ke-17 ayat yang ke-20. Ada satu hal yang menarik buat kita perhatikan sama-sama dari apa yang Tuhan Yesus katakan atau Tuhan Yesus jawabkan atas pertanyaan orang-orang Farisi. Di dalam Injil Lukas pasal 17 ayat 20, firman Tuhan berkata, atas pertanyaan orang-orang Farisi, apabila kerajaan Allah akan datang, Yesus menjawab katanya, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam ayat ini orang-orang Farisi bertanya kepada Yesus mengenai kapan kedatangan kerajaan Allah. Dan yang menarik adalah bahwa jawaban atas pertanyaan itu, Yesus berkata kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Di dalam istilah Yunani yang dipakai untuk kalimat tadi tanpa tanda-tanda lahiriah, menggunakan satu istilah atau menggunakan kalimat meta paratereseos. Kalau diterjemahkan itu not coming with sign to be observed. Jadi kerajaan Allah itu tidak datang atau kerajaan Allah itu tidak datang dengan tanda-tanda yang dapat dikenali atau tampak secara harafiah. Dalam terjemahan lain dikatakan tidak dapat diobservasi, tidak dapat dikenali atau tampak secara harafiah. Dan di sini Tuhan Yesus memberikan sebuah penekanan bahwa kedatangan kerajaan Allah itu adalah sesuatu yang tidak dapat diprediksi. Tiba-tiba seperti pencuri di malam hari. Dan memang kalau kita mau jujur Bapak Ibu Saudara, itulah yang Alkitab katakan mengenai kedatangannya. Kedatangan kerajaan Allah itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita prediksi. Tiba-tiba seperti pencuri di malam hari. Nah, seringkali ketika kita membahas tema tentang kedatangan kerajaan Allah, banyak orang percaya itu terjebak kepada pertanyaan yang sama dengan orang Farisi ini. Kapan kedatangan Yesus itu? Kapan kedatangan kerajaan Allah itu kembali? Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, pertanyaan kapan, bagaimana, dan di mana kerajaan Allah itu datang, itu membawa kita akhirnya fokus untuk mencari tanda-tanda yang sifatnya lahiriah. Ketika itu yang menjadi penekanan kita akan kedatangan Kristus atau kedatangan kerajaan Allah itu, maka kita akan terfokus untuk mencari tanda-tanda yang sifatnya lahiriah. Makanya tidak heran Bapak Ibu Saudara muncul banyak sekali teori tentang akhir zaman. Dan kalau Bapak Ibu Saudara baca dalam penjelasan Lukas di ayat-ayat selanjutnya, Lukas 17 tadi, Tuhan Yesus sudah menasihati kepada para muridnya untuk berhati-hati dengan mereka yang berkata Mesias ada di sini, Mesias ada di situ, lalu memberikan tanda-tanda lahiriah. Kalau kita sungguh-sungguh mempelajari Alkitab, Bapak Ibu Saudara, seharusnya kita dapat menangkap pesan yang sangat penting. Yaitu bukan perkara bagaimana Yesus datang, kapan Yesus datang, di mana datangnya kerajaan itu.
Melainkan ada hal yang jauh lebih luas, jauh lebih serius untuk diperhatikan. Kalau kita sungguh-sungguh mempelajari Alkitab, kita harusnya menemukan pesan ini, yaitu bukan bicara soal bagaimana, kapan, di mana kedatangan kerajaan itu, tetapi persiapan apa yang Bapak Ibu Saudara dan saya lakukan untuk menyambut kedatangan kerajaan itu. Sekali lagi, jadi bukan kapan dan bagaimana kerajaan itu datang, tetapi bagaimana Bapak Ibu Saudara dan saya mempersiapkan diri menyambut kedatangan kerajaan Allah itu. Hal ini jadi penting loh Bapak Ibu Saudara. Seringkali banyak orang percaya terjebak untuk mencari tahu dan mencoba menobservasi, menggali tanda-tanda yang sifatnya lahiriah. Padahal yang sesungguhnya harus kita lakukan adalah bagaimana Bapak Ibu Saudara dan saya itu mempersiapkan diri sebaik mungkin menyambut kedatangan kerajaan Allah itu. Penekanannya adalah bagaimana kita siap atau mempersiapkan diri menyambut kedatangan kerajaan itu. Dan kalau kita mau merenungkan Bapak Ibu Saudara, seberapa jauh Bapak Ibu Saudara dan saya siap ketika Allah datang. Ketika kerajaan itu datang. Seberapa jauh Bapak Ibu Saudara dan saya siap berjumpa dengan Kristus. Di dalam penjelasan selanjutnya, Yesus memberikan sebuah gambaran dengan menyebut dua tokoh dalam perjanjian lama. Yang pertama adalah Nuh, yang kedua adalah Lot. Di dalam ayat yang ke-26 dan 28 dalam pembacaan kita Lukas pasal 17. Bapak Ibu Saudara akan berjumpa dengan formulasi kalimat yang berbunyi demikian juga seperti terjadi di zaman Nuh dan terjadi di zaman Lot. Yesus memberikan satu gambaran tentang kedatangan anak manusia itu lalu menghubungkannya dengan peristiwa atau kejadian yang terjadi di zaman Nuh dan di zaman Lot. Kalimatnya berbunyi demikian juga seperti yang terjadi pada zaman Nuh dan zaman Lot. Tentu ada pesan yang penting yang hendak Tuhan Yesus sampaikan melalui dua gambaran tadi. Namun dalam kesempatan ini Bapak Ibu Saudara, saya hanya akan mengangkat satu saja. Dan saya sangat tertarik untuk mengajak kita melihat tentang cerita dari Lot. Dalam cerita Lot, Bapak Ibu Saudara, ada beberapa hal yang Bapak Ibu Saudara dan saya dapat pelajari berkaitan dengan kedatangan kerajaan Allah yang tanpa tanda-tanda lahiriah itu. Yang terjadi secara tiba-tiba, yang terjadi tidak dapat diprediksi. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, mari kita melihat peristiwa yang terjadi di zaman Lot. Kita melihat Kejadian pasal 19. Dan kita mulai dari ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16. Firman Tuhan berkata, ketika fajar telah menyingsing, kedua malaikat itu mendesak Lot supaya bersegera. Katanya, bangunlah, bawalah istrimu dan kedua anakmu yang ada di sini, supaya engkau jangan mati lenyap karena kedurjanaan kota ini. Ayat 16. Ketika ia berlambat-lambat, maka tangannya, tangan istrinya dan tangan kedua anaknya dipegang oleh kedua orang itu. Sebab Tuhan hendak mengasihani dia. Lalu kedua orang itu menuntunnya keluar kota dan melepaskannya di sana. Bapak Ibu Saudara, tentu kita tahu cerita dari peristiwa Sodom dan Gomora. Di mana sebelum peristiwa itu terjadi, Abraham dikunjungi oleh Allah. Dan di situ Abraham kemudian bernegosiasi dengan
Allah di dalam doanya karena ia hendak menghancurkan kota Sodom dan Gomora. Kalau Bapak Ibu Saudara baca Kejadian pasal 18, Bapak Ibu Saudara akan berjumpa dengan dialog antara Allah dengan Abraham tersebut. Allah ingin menghancurkan kota Sodom dan Gomora. Namun kemudian Abraham teringat bahwa di situ ada Lot, keponakannya, Bapak Ibu Saudara. Dan kita tahu bahwa akhirnya utusan Allah itu masuk ke kota itu dan hendak melepaskan Lot atau membawa Lot dan keluarganya keluar dari Sodom dan Gomora itu. Tetapi dari pembacaan kita tadi Bapak Ibu Saudara dalam ayat 19, maksud saya pasal 19 ayat 15, ayat 16. Ada satu gambaran yang terjadi ketika penyelamatan Allah itu dilakukan terhadap Lot. Yang menarik adalah di dalam ayat 16 ada kalimat penting yang perlu kita renungkan. Dalam ayat 16 itu dikatakan ketika ia berlambat-lambat. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kedatangan kerajaan Allah itu adalah sesuatu yang tidak dapat kita prediksi. Kita tidak dapat observasi, tidak ada tanda-tanda lahiriah terjadi secara tiba-tiba. Maka cerita ini menjadi penting untuk Bapak Ibu Saudara dan saya merenungkan persiapan yang kita lakukan dalam rangka mempersiapkan diri kita. Ada satu peringatan yang penting untuk kita renungkan, yaitu jangan berlambat-lambat. Sama seperti ketika Lot ingin keluar dari Sodom dan Gomora, Alkitab mencatat mereka berlambat-lambat. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, sikap berlambat-lambat ini adalah satu gambaran ya, dari hati atau perhatian yang terbagi. Atau bahasa yang bisa saya katakan ini adalah sikap setengah hati. Sikap bertobat tetapi bertobatnya setengah-setengah. Atau bahasa yang lebih tegas adalah sikap tidak serius mencari Allah. Sikap berlambat-lambat ini sangat berbahaya Bapak Ibu Saudara. Dan kenyataannya banyak orang percaya masih memiliki sikap untuk berlambat-lambat mencari Tuhan dan kebenarannya secara serius. Beberapa dari kita mungkin berpikir untuk ya tidak terlalu harus seperti itulah Pak, atau ya biasa-biasa sajalah. Lalu kita mulai kompromi dengan banyak hal. Ini sikap berlambat-lambat. Ketika kita tidak mulai serius lagi mencari Tuhan dan kebenarannya. Dan ternyata di akhir zaman sikap berlambat-lambat ini merupakan satu hal yang sangat atau harus kita waspadai dengan baik. Kita jangan terlena dengan apa yang ada di sekitar kita, apapun bentuknya itu, yang membuat kita akhirnya jadi lambat, Bapak Ibu Saudara. Jadi melambat. Beberapa banyak Bapak Ibu Saudara dan saya sudah mendengar seruan-seruan Tuhan yang mengajak kita untuk kembali, mengajak kita untuk bertobat, mengajak kita untuk sungguh-sungguh dengan Allah, mengajak kita untuk hidup dalam kesucian, mengajak kita untuk hidup dalam kebenaran. Tetapi kalau kita mau jujur, berapa banyak kita yang serius mendengarkan perkataan itu, serius merenungkan dan menggumuli hal-hal tersebut. Atau mungkin sebagian orang atau sebagian kita berpikir, masih ada hari besok kok. Nanti saja, lusa, minggu depan, tahun depan, dan seterusnya. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, ingat Bapak Ibu Saudara, hari ini kita berlomba dengan yang namanya waktu. Dan Alkitab mengatakan bahwa waktu kita itu terbatas dan singkat. Waktu manusia itu sangat terbatas dan begitu singkat Bapak Ibu Saudara. Hari-hari yang kita lalui itu harusnya menjadi satu kesempatan yang sangat berharga. Buat kita mempersiapkan diri baik-baik menyambut kedatangan Tuhan. Ada satu fakta Bapak Ibu Saudara yang tidak dapat kita pungkiri dalam kehidupan.
bahwa siapapun kita, bagaimanapun kita, sehebat apapun kita, satu saat kita akan mati. Dan bicara soal kematian ini bisa terjadi kapan saja, di mana saja Bapak Ibu Saudara. Kalau peristiwa itu datang menjemput kita, kejadian itu ada di depan mata kita, atau kerajaan Allah itu datang secara tiba-tiba, apa yang Bapak Ibu Saudara sudah persiapkan? Apalagi Bapak Ibu Saudara dalam pandemi seperti ini. Banyak orang bisa cepat pergi atau mati karenanya. Tentu ada di antara mereka yang tidak pernah siap atau belum siap sebenarnya masuk dalam kekekalan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara melihat satu realitas kehidupan yang demikian. Harusnya kenyataan-kenyataan itu, realitas-realitas itu menyadarkan Bapak Ibu Saudara dan saya bahwa hidup manusia itu rentan. Kesempatan itu penting, kesempatan hidup itu sangat berharga. Harusnya menyadarkan kita dan membawa kita untuk menggumuli dan menggunakan waktu dan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Mengisi waktu hidup kita dengan sebaik-baiknya. Mempersiapkan manakala kerajaan Allah itu datang secara tiba-tiba. Harusnya kita semakin sadar, Bapak. Harusnya kita semakin sungguh-sungguh menjelang hari Tuhan itu. Jangan berlambat-lambat. Itu sebabnya saya mengajak Bapak Ibu Saudara dan tentunya juga saya Bapak Ibu Saudara untuk menggunakan kesempatan hidup ini dengan baik. Sebab mungkin hari-hari ini adalah hari-hari terakhir kita dan kita tidak akan pernah tahu kapan itu terjadi. Selagi Tuhan berikan kesempatan untuk hidup, kita pakai dengan baik. Jangan berlambat-lambat. Jangan ulur-ulur waktu. Jangan berkata masih ada hari esok. Masih menunda-nunda. Karena itu sikap yang sangat berbahaya. Hal pertama yang Bapak Ibu Saudara dan saya akan renungkan adalah bagaimana mempersiapkan kedatangan kerajaan itu. Jangan berlambat-lambat. Yang kedua, mari kita kembali dalam Kejadian pasal 19 tadi ayat yang ke-17. Di dalam ayat yang ke-17 firman Tuhan berkata, sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar, berkatalah seorang, larilah. Selamatkanlah nyawamu, jangan menoleh ke belakang, dan jangan berhenti dimanapun juga di lembah Yordan. Larilah ke pegunungan, supaya engkau jangan mati lenyap. Dalam rangka kita mempersiapkan kedatangan Tuhan, kerajaan Allah yang datang tanpa tanda-tanda lahiriah itu, yang tidak dapat Bapak Ibu Saudara dan saya prediksi, maka cerita dari kisah Lot ini memberikan kepada kita gambaran yang kedua. Dari ayat 17, ada satu kalimat yang penting, yaitu jangan menoleh ke belakang. Menoleh ke belakang ini adalah gambaran dari keterikatan. Dan itu dilakukan oleh istri dari Lot. Dia menoleh ke belakang. Ketika Allah menghancurkan kota Sodom dan Gomora, istri Lot menoleh ke belakang. Kalau kita kembali Bapak Ibu Saudara dalam Lukas pasal 17 tadi, ayat 28 dan 29. Di sana dikatakan begini. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Tetapi pada hari Lot keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. 30. Demikianlah halnya kelak pada hari di mana anak manusia menyatakan diri. Perhatikan kalimat ini Bapak Ibu Saudara dalam ayat 31 dan 32. Barang siapa pada hari itu sedang di perangian di atas rumah dan barang-barangnya ada di dalam rumah, janganlah ia turun untuk mengambilnya. Dan demikianlah juga orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali. Ingatlah akan istri Lot. Tuhan Yesus memberikan satu gambaran ini untuk mengingatkan bahwa apa yang terjadi dengan
peristiwa Sodom dan Gomora yang berkaitan dengan istri Lot ketika dia menoleh ke belakang. Seakan-akan memberikan satu gambaran bahwa apa yang menjadi kebanggaan dari Lot atau mungkin itu adalah harta benda atau apapun yang masih tertinggal di Sodom. Lalu istri Lot berpaling. Seakan-akan Bapak Ibu Saudara, ia tidak rela kehilangan itu semua. Dia berpaling karena ada rasa tidak rela kehilangan itu semua Bapak Ibu Saudara. Padahal Tuhan Yesus memberikan satu gambaran kalau peristiwa itu terjadi ketika anak manusia itu datang. Kalau ada di atas perangian atau ada di ladang, jangan turun, jangan kembali. Jangan ingat hal-hal yang fana itu, jangan terikat dengan barang-barang itu. Bergegaslah, kira-kira begitu Bapak Ibu Saudara. Dan peristiwa ini adalah peristiwa yang sama yang terjadi kepada orang Israel waktu keluar dari Mesir Bapak Ibu Saudara. Keterikatan Israel dengan Mesir merupakan satu gambaran akan keterikatan manusia akan hal-hal duniawi atau dunia ini Bapak Ibu Saudara. Dan ini memang terbukti ketika mereka menghadapi situasi-situasi yang berat di padang gurun. Mereka minta balik ke Mesir. Waktu di Mesir minta keluar. Sudah keluar ingin kembali ke Mesir. Nah itulah Israel Bapak Ibu Saudara. Dan kalau kita baca ceritanya Bapak Ibu Saudara, dalam waktu 1 hari Bapak Ibu, persiapan mereka untuk setelah diizinkan Firaun maka mereka bersiap-siap keluar. Dan dalam waktu 1 hari itu mereka keluar dari Mesir, berbondong-bondong membawa persiapan mereka keluar dari Mesir. Tetapi Tuhan butuh 40 tahun mengeluarkan Mesir dari kepala orang Israel itu. Makanya berputar-putar di padang gurun. Tidak heran kalau Paulus juga berkata dalam Roma pasal 12 ayat 2. Kita harus memperbaharui pikiran atau budi. Pikiran yang ditransformasi. Jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Perhatian istri Lot kepada Sodom dan Gomora itu menunjukkan bahwa dia sukar melepaskan apa yang ada atau bagian yang menjadi miliknya di sana. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus pernah memberikan sebuah peringatan dalam Lukas pasal 14 ayat 33. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Bapak Ibu Saudara, jangan salah sangka bahwa ayat ini sedang tidak berbicara bahwa kalau begitu kita tidak boleh punya apa-apa. Bukan itu. Kita boleh punya apa-apa. Kalau Tuhan memberkati, silakan. Tuhan menghendaki, silakan. Tetapi ayat itu memberikan kepada kita satu peringatan bahwa jangan sampai kita terikat dengan hal-hal yang duniawi, yang fana, yang sifatnya sementara. Jadi bukan tidak boleh. Boleh, tapi jangan terikat di situ. Jangan sampai itu semua mengikat kita atau kita terikat oleh hal-hal demikian. Hal-hal yang sifatnya duniawi. Tidak terikat itu maksudnya gimana ya? Sederhananya begini Bapak Ibu Saudara. Kalau saya boleh memberikan definisi. Sederhananya menganggap bahwa semua yang kita punya, yang kita raih itu adalah sebuah titipan. Ini menjaga kita untuk tidak terikat. Kalau kita menyadari bahwa semua yang kita miliki, harta, benda, kedudukan, pangkat, jabatan, apapun itu hanya sebuah titipan dari Tuhan. Nah, saya meminjam ilustrasi yang umum Bapak Ibu Saudara. Ini juga bukan ilustrasi saya, tetapi saya tertarik untuk memberikan gambaran dari ilustrasi ini. Tidak terikat itu bisa diberikan ilustrasinya seperti tukang parkir Bapak Ibu Saudara. Ya, tukang parkir itu banyak mobilnya, tapi kan gak sombong. Kalau orang rame di satu tempat parkir mobil, dititipkan kepada tukang parkir ini banyak mobil, tapi kan gak sombong. Ya gimana mau sombong, orang mobilnya bukan mobil dia cuma dititipin. Dan setelah acara selesai mobilnya pergi lagi, diambil lagi, gak punya mobil lagi, bahasanya begitu. Dia juga gak sedih.
Karena toh juga itu bukan mobil dia. Punya banyak ya tidak sombong, tidak punya ya tidak sedih. Karena semua itu titipan. Ilustrasinya demikian Bapak Ibu Saudara. Satu hal yang Bapak Ibu Saudara dan saya harus pahami bahwa kehidupan kita yang sesungguhnya itu bukan di dunia ini. Hidup kita yang sesungguhnya itu ada di dalam kekekalan. Kehidupan kita yang sekarang ini adalah sebuah perjalanan dan perjalanan itu adalah perjalanan yang singkat. Itulah sebabnya fokus hidup kita harus kepada kekekalan, bukan pada dunia. Alkitab mengatakan bahwa ketika kita mengalami kelahiran baru, keluarga negara kita adalah warga negara sorga, kata Paulus dalam kitab Filipi. Kita tidak dapat menaruh angan kita di sorga, tetapi kehidupan yang kita jalani adalah kehidupan dengan cara-cara dunia. Kita bukan berasal dari dunia ini lagi. Itu sebabnya kita tidak bisa berjalan dalam kehidupan dengan gaya hidup dunia ini. Lukas pasal 24 ayat 34 sampai 36. Saya akan bacakan dari versi bahasa Indonesia sehari-hari Bapak Ibu Saudara, supaya kita gampang menangkapnya. Di situ dikatakan gini, berjaga-jagalah, jangan biarkan aku datang menjumpai engkau tidak bersedia, sedang berpesta pora, bermabuk-mabukan, sibuk dengan persoalan hidup ini, sama seperti orang dunia. Berjaga-jagalah senantiasa. Tuhan Yesus memberikan satu gambaran dan peringatan. Jangan sampai ketika dia datang, kerajaan Allah itu datang, Tuhan mendapati keadaan kita seperti ini. Itu sebabnya jangan menoleh ke belakang Bapak Ibu Saudara. Jangan mau terikat dengan hal-hal yang sifatnya duniawi itu. Dan ada satu hal lagi yang sangat berbahaya dari istilah menoleh ke belakang itu. Ketika menoleh ke belakang itu menjadi tiang garam. Apa artinya tiang garam Bapak Ibu Saudara? Tiang garam adalah satu keadaan yang sudah tidak bisa dirubah. Tiang garam itu adalah garam yang mengkristal, sudah jadi kristal. Kalau bahasa yang populer sering disebut point of no return. Titik di mana kita nggak bisa balik lagi atau tidak bisa diubahkan. Karena apa? Karena kita terlalu sibuk dan terlalu terikat dengan dunia ini. Sehingga ada satu titik di mana Bapak Ibu Saudara tidak dapat diubah lagi. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara jangan menoleh ke belakang. Mari kita persiapkan hidup kita baik-baik. Jangan terikat dengan dunia ini. Fokus pada kekekalan. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara yang terakhir di dalam ayat 17 tadi. Selain kata jangan menoleh ke belakang. Kalimat selanjutnya berkata, dan jangan berhenti dimanapun juga di lembah Yordan. Larilah ke pegunungan supaya engkau jangan mati dan lenyap. Perhatikan kalimat ini, jangan berhenti dimanapun juga, larilah. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ini kalimat yang penting untuk Bapak Ibu Saudara dan saya renungkan dalam rangka kita mempersiapkan hidup menantikan atau menyambut kedatangan kerajaan Allah tanpa tanda-tanda lahiriah tadi. Di dalam kekristenan Bapak Ibu Saudara, secara khusus di dalam perjanjian baru, pengiringan kita kepada Tuhan seringkali digambarkan seperti sebuah perlombaan. Paulus sering menggunakan istilah ini. Salah satu perlombaan yang seringkali ditampilkan adalah perlombaan lari, Bapak Ibu Saudara. Tadi dikatakan larilah. Seringkali gambaran yang diberikan dari perjalanan kekristenan kita, pengiringan kita kepada Tuhan, seringkali gambarannya adalah sebuah perlombaan lari. Dan lari yang seringkali digunakan ini adalah bukan lari sprint atau lari cepat Bapak Ibu Saudara. Tapi adalah lari maraton. Lari yang panjang. Kalau nggak salah 42 km. Itu panjang sekali Bapak Ibu Saudara.
Yang menarik Bapak Ibu Saudara, kalau lari sprint itu yang menjadi kekuatan atau penekannya adalah kecepatannya. Ayo kita lari sekencang-kencangnya dengan jarak yang pendek supaya cepat sampai di finish Bapak Ibu Saudara. Maka kekuatan lari itu menjadi penting. Larilah secepat-cepatnya. Tetapi kalau lari maraton Bapak Ibu Saudara, kekuatannya atau yang diperlukan di situ adalah sebuah ketekunan. Sebuah ketekunan untuk sampai ke finish. Seringkali digambarkan komitmen dan kesetiaan untuk tetap berlari sampai finish, sampai selesai. Dan tantangan dari lari maraton itu adalah capek atau kelelahan Bapak Ibu. Sebab yang jadi kunci untuk menjadi juara dalam lari maraton itu adalah jangan berhenti. Bagaimana Bapak Ibu saudara dan saya mengatur langkah, mengatur strategi kapan saya harus lari cepat, kapan harus berhenti. Yang penting bukan cepat, yang penting bukan lambat, yang penting bukan ritme, tetapi bagaimana kita konsisten. Walaupun lambat ya tetap jalan. Tidak berhenti Bapak Ibu. Di dalam perjalanan iman kita kepada Tuhan seringkali kita bisa dalam posisi-posisi demikian. Mungkin kita letih dengan segala beban hidup yang Bapak Ibu saudara dan saya alami. Ada tuntutan, ada pergumulan, ada tantangan yang Bapak Ibu saudara dan saya hadapi. Tetapi Alkitab kemudian memperingatkan Bapak Ibu saudara dan saya dan mengajar kepada kita, apapun yang terjadi jangan berhenti. Teruslah berjuang. Selesaikan pertandingan iman kita. Dan mari kita sama-sama sampai kepada tujuan Bapak Ibu saudara. Konsistensi kita menjadi penting dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Inilah yang harus Bapak Ibu saudara persiapkan bersama-sama dengan saya. Ketika kita menanti kedatangan Allah, menanti kedatangan kerajaan Allah yang tanpa tanda-tanda lahirnya itu. Kita menjadi orang-orang percaya yang jangan berlambat-lambat, jangan menoleh ke belakang, dan jangan berhenti. Selesaikan pertandingan kita bersama Bapak Ibu saudara, sampai dengan akhirnya. Dan saya percaya Tuhan akan memberikan kekuatan, Tuhan akan memampukan Bapak Ibu saudara dan saya memegang tangan kita untuk sampai pada tujuan. Kalau fokus kita kepada Allah dan kebenarannya, saya percaya kita semua akan dapat menyelesaikan seluruh pertandingan ini dan perjuangan kita dengan baik. Amin buat firman Tuhan. Mari kita berdoa Bapak Ibu saudara. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kebenaran-Mu yang boleh kami renungkan pada kesempatan ini. Tuhan, kami mau menjadi orang-orang yang siap menanti kedatangan-Mu. Itu sebabnya Tuhan tolong kami untuk kami senantiasa benar-benar mempersiapkan hidup kami dengan baik. Kami tidak lagi berlambat-lambat dan menunda-nunda untuk hidup dalam kebenaran. Tuhan tolong kami, Roh Kudus tolong kami. Untuk kami tetap berjuang mengenakan kehidupan-Mu. Dan kami tidak menunda-nunda waktu lagi. Karena kami tahu hidup kami terbatas. Waktu kami singkat Tuhan. Sehingga kesempatan hidup yang Engkau berikan boleh menjadi kesempatan yang sangat berharga untuk kami lakukan. Dan kami isi dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan tolong kami agar kami tidak terikat dengan dunia ini. Hal-hal duniawi yang bisa membutakan kami, yang bisa menjerat kami. Untuk kami tidak siap menantikan Engkau. Itu sebabnya biarlah Roh Kudus memberikan kami kekuatan dan kemampuan untuk menyadari bahwa fokus hidup kami adalah pada kekekalan. Kehidupan kami yang sesungguhnya bukan di sini, tetapi di dalam kekekalan bersama dengan Engkau ya Tuhan. Di langit baru dan bumi yang baru yang Engkau persiapkan bagi kami. Tuhan, mampukan kami untuk tidak berhenti. Untuk kami tetap konsisten mengiring Tuhan sampai akhir. Di dalam segala keletihan dan kepenatan dalam dunia ini yang fana Tuhan. Berikan kami kekuatan. Untuk kami tetap kuat, tetap berjuang, tetap berusaha. Untuk menyelesaikan seluruh pertandingan-pertandingan iman kami. Dan Engkau mendapati kami menjadi orang-orang yang setia.
masuk dalam kerajaan-Mu yang kekal itu ya Tuhan. Kami percaya Roh-Mu yang kudus akan senantiasa membantu dan menolong kami, memimpin kami pada seluruh kebenaran, memberikan kami kekuatan dan kemampuan. Itu sebabnya kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.